Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan nomor BP 2422039 dari kelompok 5 Prodi Teknik Kimia Bahan Nabati kelas 1C. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum mekanika fluida dengan modul fluidisasi. Baik, mari kita lanjut ke penjelasannya. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama menentukan kurva karakteristik fluidisasi, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan delta P dan Q. Yang kedua, menentukan kecepatan fluidisasi minimum. Dan yang ketiga, mengetahui hidrodinamika unggun terfluidikan dalam sistem padat cair atau padat gas. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori mencakup 3 poin. Yang pertama, pengertian fluidisasi. Fluidisasi adalah metode pengontakan butiran-butiran padat dengan fluida, baik cair maupun gas. Dengan metode ini diharapkan butiran-butiran padat memiliki sifat seperti fluida dengan viskositas tinggi. Dalam konteks teknik, fluidisasi memiliki aplikasi yang luas, termasuk dalam sistem pembakaran dan gasifikasi. Dalam sistem ini, partikel padat ditempatkan dalam suatu bed dan fluida, biasanya gas, dialirkan melalui bed tersebut. Jika kecepatan aliran fluida cukup tinggi, partikel-partikel tersebut akan mulai bergerak dan bed tersebut akan berperilaku seperti fluida. Kedua, ada faktor yang mempengaruhi fluidisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fluidisasi, termasuk ukuran dan bentuk partikel, kecepatan aliran fluida, dan sifat-sifat fisik fluida dan partikel. Selain itu, desain dan operasi peralatan fluidisasi juga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses. Ketiga, jenis fluidisasi. Jenis fluidisasi ada 2. Yang pertama, unggun diam. Fenomena ini terjadi jika laju alir fluida kurang dari laju minimum yang dibutuhkan untuk proses awal fluidisasi. Pada kondisi ini, partikel padatan tetap diam. Yang kedua, unggun bergerak, di mana fenomena jika laju alir fluida mencapai laju alir minimum yang dibutuhkan untuk proses fluidisasi. Pada kondisi ini, partikel-partikel padat mulai bergerak. Selanjutnya, penugasan. Yang pertama, mengukur laju alir dalam waktu 10 detik. Yang kedua, perbedaan tekanan. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama alat fluidisasi 1 set, gelas piala 1000 ml, gelas ukur 1000 ml, ember, pignometer 10 ml, gayung, dan termometer. Dan adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini hanya menggunakan 1 bahan, yaitu air. Adapun cara kerja yang pertama, isi air pada tangki air hingga 3/4 kapasitas tangki. Yang kedua, menghidupkan pompa. Yang ketiga, mengatur keterangan bypass, pengatur laju alir air, dan manometer. Yang keempat, putar keran untuk mengalirkan pada unggun. Yang kelima, lakukan percobaan pada unggun diam, unggun mulai bergerak, unggun bergerak penuh. Dan yang keenam, tentukan perubahan tekanan pada masing-masing percobaan unggun. Yang ketujuh, ukur laju alir pada masing-masing percobaan tersebut. Yang kedelapan, setelah selesai percobaan, dimatikan pompa. Kesembilan, buang air pada tangki penampung air. Yang ke-10, ukur diameter dan panjang partikel unggun. Yang ke-11, ukur densitas unggun tersebut. Dan yang terakhir, lakukan langkah-langkah di atas sebanyak 3 kali. Baik, selanjutnya mari kita bahas grafik hubungan antara delta P dan Q. Grafik hubungan antara perubahan tekanan terhadap debit rata-rata menunjukkan bahwa perubahan tekanan meningkat signifikan seiring kenaikan laju alir.
Pola yang terbentuk bersifat non-linier menandakan terjadinya aliran turbulen di mana kehilangan tekanan berbanding kuadrat terhadap laju alir sesuai persamaan dari Q-Weisberg. Pada kondisi aliran laminar sesuai persamaan Hagen-Poiseuille, hubungan delta P dan Q bersifat linear. Namun pada sistem ini peningkatan tajam menunjukkan transisi menuju aliran turbulen. Fenomena ini terjadi karena peningkatan kecepatan fluida yang memperbesar gesekan internal dan gesekan dengan dinding kolom. Secara praktis, tren ini menekankan pentingnya mempertimbangkan batas tekanan operasi dalam perancangan sistem perpipaan untuk menjaga efisiensi energi, keandalan, dan keamanan proses. Berdasarkan praktikum fluidisasi yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kurva karakteristik fluidisasi berhasil ditentukan dengan menggambarkan hubungan antara perubahan tekanan dengan debit aliran. Kurva menunjukkan bahwa seiring meningkatnya debit aliran, nilai perubahan tekanan juga meningkat secara signifikan pada fase unggun diam hingga setengah bergerak, dan kemudian cenderung stabil saat unggun mencapai kondisi bergerak penuh. Yang kedua, kecepatan minimum fluidisasi dapat ditentukan dari titik transisi antara unggun diam dan unggun mulai bergerak. Pada titik ini, gaya dorong fluida setara dengan berat partikel yang mengindikasikan awal terjadinya fluidisasi. Yang ketiga, secara hidrodinamika, fenomena ini menunjukkan bahwa laju alir fluida yang semakin tinggi akan menyebabkan pergerakan partikel semakin bebas, sehingga unggun padat berperilaku menyerupai fluida. Pada fase unggun bergerak penuh, interaksi antara fluida dan partikel lebih homogen, mengurangi perbedaan tekanan sepanjang kolom dan meningkatkan kestabilan sistem. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.